Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Kembali saya Darwin Sarkowi. Kali ini kita kedatangan tamu yang muda dan berkarya, muda dan hebat. Ini katanya banyak sekali program-program yang ada di otaknya, tinggal dimunculkan saja. Karena memang masih muda, artinya memang otaknya lagi cair-cairnya ini. Otaknya lagi bener-bener jalan. Ya, ada di depan saya ada Mas Alfi N. Rustam. Saya ini kesedihan Alfi, kemudian tiba-tiba muncul untuk menjadi calon wakil bupati di Banyuasin. Apa yang terbersit di Alfinya secara pribadi? Jadi, wah, saya harus bergerak nih. Iya, bahwa saya datang ke situ juga memang dalam kondisi yang bukan keinginan kami, bukan keinginan saya juga pribadi. Karena hari itu saya sedang sibuk di Pileg sebagai calon caleg untuk salah satu partai, itu Partai Demokrat di Dapil Sumatera Selatan 2, tidak termasuk Banyuasin. Nah, karena kemudian ada penyesuaian seorang PJ dan kemudian dilantik di situ yang kebetulan adalah produksinya sama, ayah kami sama, ibu kami sama kebetulan. Nah, ini bagus ini. Ternyata ada bibitnya pemimpin di situ. Nah, di sana beliau PJ-nya kemarin itu kebetulan ada hubungan dengan Alfi. Ya, kebetulan ibunya sama, bapaknya sama. Oh. Nah, jadi memang beliau abang saya. Dia ajak saya untuk kemudian turut memikirkan yang namanya Banyuasin. Saya bahkan sering kali dia larang, udahlah, kau fokus dapilmu itu suruh ke sini, Pak. Tolong aku dulu di sini. Dalam arti beliau pengen berbuat yang terbaik karena dia tahu betul itu SK Presiden yang menunjuk beliau di situ. Sehingga hasilnya harus baik. Dan beliau juga sadar betul dia dianggap bukan putra daerah, padahal kampung kami adalah Babatoman, which is itu adalah Muba. Ya sebelah kan, tapi orang kan nggak paham. Tapi di mata orang hari itu kan ada cukup penolakan. Akhirnya saya diajak untuk berada di situ. Nah setelah di situ, nah inilah kegundahan muncul. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tergelitik ini batin, hati ini, kok bisa daerah setinggi ini potensinya, keadaannya seperti itu. Mulai dari hari pertama, hari kedua lah, kita melihat posisi kantor, hiruk pikuknya suasana pemerintah kabupaten, sepi bang. Sepi. Seperti tidak ada nyawa. Iya. Abang kalau keliling di dapilku lah, termasuk kampungnya abang gitu, kalau melewati kantor rame, di sekitar pusat pemerintahan tuh rame, mobil atau manusia lalu lalang, walaupun tidak serame kita di Jakarta misalnya atau di kota Palembang yang macet, tapi kabupaten-kabupaten itu rame. Even yang terjauh sekalipun, misalnya kayak Oku Selatan kan jauh bang, Muara II itu relatively lumayan jauh dari Palembang, itu pun rame. Nah di Banyuasin ini di Pangkalan Balai hari itu kami lihat sepi. Saya khususnya yang sering keliling, Sumatera Selatan 2 saya kelilingi, dan ini sudah menjadi dapil saya sejak tahun 2014. Saya cukup dekat dengan pemerintah-pemerintah kabupatennya. Kemudian saya juga pernah membina para bupati daerah tertinggal pada saat 2009 sampai 2014, karena waktu itu saya ikut terlibatlah di salah satu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi saya cukup tahu keadaan di dalam pemerintah kabupaten ataupun bupati-bupatinya, cara bupati-bupatinya bersikap. Nah di situ mulai kegundahan ini muncul. Kenapa kok daerah seindah ini, sehebat ini, hebat itu potensial ini, potensinya tinggi, hebat, saya pikir manusianya udah hebat semua. Dimana Banyuasin adalah salah satu target operasi transmigrasi kan tahun 70-an, sehingga udah pasti orang-orangnya struggle. Dan terbukti kan Banyuasin adalah penyumbang produksi beras tertinggi juga kan, bahkan terbesar. Ya, jadi hebat, termasuk lumbung beras, termasuk lumbung pangan. Nah tapi kok kantornya sepi. Kemudian kita dalami satu persatu, loh kok gini. Nah sampailah pada suatu titik, menarik lah. Alfi keliling-keliling pusat pemerintahan di Banyuasin.
Yang didapatkan kok sepi yang didapat. First impression. Ya. Ya. Pertanyaan itu kan kemudian Pertanyaan itu saya juga bertanya akhirnya. Itu sebenarnya fasilitasnya yang kurang atau bagaimana? sangat lengkap. Sangat lengkap padahal. Se-Sumatera Selatan salah satu komplek perkantoran terbaik adalah Banyuasin. Karena baru kan? Sehingga tertata dengan baik dinas-dinasnya. Coba kalau Abang ke Lahat. Kan kecil sekali kantornya, numpuk, Jauh. terpisah-pisah. Kalau ini satu rapi, bagus. Masjid besar, kantor bupati oke, gedung ada, semua ada. Lengkap kalau secara facility. Iya. Tadi ASN-nya ternyata tidak merasa tidak nyaman. Iya. Nggak ada semangat. Jadi yang salah itu ASN-nya atau pemerintahannya? Kalau menurut saya adalah pemerintahannya. ASN-nya nggak salah, Bang. Mereka tidak semangat karena memang tidak ada uang bagi mereka. Kalau bahasa kita Palembang kan nyari loka kan. Orang melangkah keluar rumah mencari barokah. Booster tidak kuat. Nggak kuat. Padahal booster paling kuat itu duit. Iya. Toh memang itu yang dibutuhkan dan Kalau mereka kerja buat ASN itu kan gajinya kan merata biasanya, Mas Alfi. Betul. Gaji golongannya kan merata, tergantung golongan dan jabatan. Iya. Tapi di balik itu kan pemerintah ini punya Ada kebijakan lain ya. bukan, ini kan ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa ada tunjangan kinerja di setiap daerah ataupun di setiap level ASN itu mereka punya tunjangan kinerja. Nah, tunjangannya untuk Banyuasin ini, Bang, dari yang ditetapkan pemerintah itu hanya 40% dulu. Jadi kalau misalnya standar tukin itu buat salah satu golongan itu misalnya 1 juta lah, anggaplah kita asumsikan 1 juta. Ya Banyuasin cuma mau kasih 400 ribunya. Itu yang saya bilang terendah Sumsel, termasuk salah satu yang terendah di Sumatera Selatan. Nah, Jadi paling rendah jadi ya. Nah, setelah itu, ini kan memang tidak wajib, bukan wajib. Artinya bukan seperti gaji pokok yang memang sudah teralokasi kan. Ini memang tunjangan yang disiapkan uangnya oleh pemerintah daerah, tidak dibayar oleh kas negara dari Jakarta gitu kan enggak. Nah, kalau gaji yang induknya kan memang dari Jakarta. Jadi memang ini tergantung pemimpinnya mau kasih atau enggak. Bupati atau wakil bupatinya kalau memang sepakat kasih ya dia kasih. Oke, sudah sepakat belum nanti dengan calon bupatinya? Oh, kalau kita sih sepakat sekali karena Tadi katanya dapat rekomendasi. Rekomendasi apa sih? dari salah satu partai untuk mendaftarkan gitu. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini orang muda ini dan bisa menjebol menjadi pemimpin Banyuasin ke depan. Amin. Niatnya begitu. Karena tadi kita memang pengen memperbaiki pondasinya dulu. Pondasinya sudah ada hari ini dibuat oleh Pak PJ Bupati yang kemarin. Sudah berjalan selama beliau 10 bulan di Banyuasin itu sudah kelihatan. Tapi kan ini harus dituntaskan nih. Dan harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Nah, kalau kami sepakat dengan calon bupati Pak D. Slamet, ini menjadi prioritas. Menyejahterakan yang namanya ASN itu wajib. Pak D. Slamet pernah podcast di kita. Orangnya humble sekali. Dan mudah bergaul. Dan mudah dekat dengan masyarakat. Betul. Sepakat dengan Pak D bahwa kita harus membangun Banyuasin lebih baik lagi. Sepakat sekali. Mimpinya beliau. Oh, kalau itu kan Pak D. Slamet sudah hidup dan dari awal sampai hari ini kira-kira perjuangannya memang adalah Banyuasin toh. iya. Nah, sampai bahkan dia pun berpikir supaya mungkin daerah ini lebih cepat tumbuhnya, berpikir untuk dipisahkan antara perairan dengan daratan yang kemudian membangun Banyuasin Timur kira-kira gitu. Itu kan mungkin kreasinya beliau gimana caranya Banyuasin ini memang menjadi baik. Menyeluruh, merata, menjadi baik. Nah, Pak D. Slamet ya maunya memang seperti itu. Orang yang sudah ya bagi kita kan Bang, fisik kan tidak bisa kita hindari. Semakin umur biasanya kita juga semakin bijak. Kan kita juga mengalami kan proses dari muda sampai dengan hari ini kira-kira. Bagi seorang Pak D. Slamet hari ini pasti simple, ingin berbuat baik. Apalagi sudah di umur-umur seperti itu. Ya seperti kita memilih Pak Prabowo kemarin kira-kira, ya pasti salah satunya adalah berpikir ya Pak Prabowo pasti akan fight buat yang namanya Republik hari ini. Dia mau ngumpulin apa lagi kok? Ini kalau Alfi ini masih muda, semangatnya masih menyala-nyala. Banyuasin masih banyak yang harus kita perbaiki. Termasuk salah satunya tadi itu ASN.
ASN-nya masih kurang sejahtera. Kurang sejahtera. Meskipun dia punya gaji yang ada dari pemerintah Ada. pusat. Tapi untuk lebih sejahtera lagi, membuat mereka boosternya lebih kuat lagi, ternyata masih kurang. Biar mereka lebih semangat lagi membangun Banyu-Asin. Sekarang itu Bang. Impian Alfi nih, biar para ASN itu lebih semangat untuk membangun Banyu-Asin. Apakah hanya menambah uang dari 400.000 tadi itu menjadi lebih dari banyak? 400.000 analogi ya Bang ya? Iya. Ya artinya jumlah tukinnya lah ya, jumlah TPP-nya. Kita pengennya bayar full Bang. Kalau saya, kalau sekarang ASN itu kita sama-sama paham keadaan mereka Bang. Pada saat dia dapat SK mereka ke bank. Gade ke duitnya, gade ke SK-nya. Gade ke SK. Berarti setiap bulan gajinya sudah dipotong. Harus dipotong. Terus kemudian dia berpikir, oh ada tukin lagi, ada TPP-nya. Kadang ngutang lagi. Karena kan kita juga tahu anak sekolah, anak kuliah, ini itu macam-macam kan. Sehingga finally uangnya yang tersisa adalah dari yang tunjangan tadi, itu pun tidak seberapa. Banyu-Asin selama ini pun dibayarnya kadang apa ya bahasanya nganjuk lah kira-kira. Telat. Nah, telat sambil atau dikumpulkan dulu lagi 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kemarin-kemarin. Nah, kalau kami maunya full, tertib, lancar. Pertama mereka dulu. Mereka lah yang pertama kali garda terdepan untuk kalau perang kira-kira. Ya mereka ini, para ASN ini, karena kualitas kerja mereka akan menghasilkan pelayanan yang baik. Setelah pelayanannya baik, nah ini kan rentetan ceritanya balik ke cerita kita awal. Baru yang namanya mungkin orang tertarik untuk membantu atau berinvestasi di Banyu-Asin. Kalau pelayanannya buruk, nak bikin izin bela susah. Baru mengusulkan, pengen ide nih bikin kafe, izin, nak bayar dulu, udah repot. Nah kenapa bayar dulu tadi? Mereka pun butuh duit lagi karena TPP-nya tidak dibayar, akhirnya harus cari lokal lain, kan gitu. Sekarang dia malas begawi, yang model tadi kenapa datang sepi dan menjadi kegundahan yang luar biasa. Pada saat dia datang ke kantor pun tidak digaji juga pastinya. Terus gajiku lah habis. Aku harus kasih makan anak bini. Ujungnya entah berkebon, entah nyari paket, entah cari lokak di kabupaten lain, atau memang tadi akhirnya bagi yang cerdas dan kepake, dia submit proposal lamaran kerja ke para bupati, wali kota dan gubernur untuk kemudian dapat TPP yang lebih baik. Karena tetanggo ini Bang, 100% rata-rata yang diberikannya tetangga di sekelilingnya Banyu-Asin. Jadi otomatis take home pay-nya jauh lebih baik. Ya siapapun akan berpikir, mak laku bergeser baik. Sekalian jauh ke Muba atau memang balik ke Palembang. Karena hampir semuanya pun mereka ini tinggal di Palembang. Rata-rata balik ke Palembang. Rata-rata balik ke Palembang. Nah ini Bang yang satu masalah pertama yang harus kita luruskan. Kalau ini lurus, tadi kualitas pelayanan meningkat. Akhirnya daya kemampuan menampung investasi pun akan lebih terbuka. Orang nggak malas untuk datang berinvestasi. Pada saat investasi masuk, berarti ada perputaran ekonomi yang muncul. Baik itu PAD-nya bertambah atau retribusinya, baik pajak ataupun retribusi akan bertambah. Pekerjaan juga akan terbuka lapangannya, sehingga rakyat juga bisa kerja. Nggak harus misalnya fokus ke kebun dengan ngambil karet, terus karetnya juga murah dan kering. Akhirnya mereka punya suasana baru untuk begawi. Atau kemudian yang mampu masak, kemudian karena sudah ada ini bisa buka warung makan. Dan akhirnya ini akan jadi satu putaran ekonomi yang akan menghidupkan Banyu-Asin. Oke, yang cukup lama kita ngobrol. Tapi saya semangat karena Alfi orang muda. Orang muda itu selalu banyak pikirannya kemana-mana. Apalagi untuk membangun Banyu-Asin. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak. Siap, Bang. Alfi akan salah satu menjadi kontestan di dalamnya. Siap. Insya Allah. Dari Partai Demokrat. Partai besar yang cukup terkenal di Indonesia. Berpasangan dengan orang yang cukup terkenal juga, Pak D. Slamet. Sumo Sentono. Beliau humble sekali. Alfi cerdas, muda, cerdas, berpasangan dengan orang yang humble, yang selalu rendah hati, selalu ingin membangun Banyu-Asin lebih baik lagi. Alfi, 5 tahun, insya Allah Alfi akan menjadi wakil bupati, mendampingi Pak Slamet. Janji Alfi secara pribadi untuk Banyu-Asin apa?
biar ini karena ini didengar oleh banyak masyarakat di Banyuasin. Karena di Palembang itu rata-rata dikelilingi oleh Banyuasin. Iya. Apa janji Alfi untuk membangun Banyuasin lebih cepat dan lebih dapat membangun semangat masyarakatnya untuk membangun bersama dengan Alfi yang insya Allah nanti akan dilantik menjadi wakil bupati? Yang pasti Bang, janji. Kalau bicara janji, saya akan berbuat yang terbaik dengan segala kemampuan, kapasitas, dan apa yang pernah kami lakukan, khususnya jaringan yang ada di Jakarta dan ibu kota lah kalau nanti ibu kota kita sudah pindah. Ini harus bisa kita bawa ke Banyuasin. Jadi komitmen full mengoptimalkan jaringan, kegiatan, aksi, khususnya untuk membawa investasi pemerintah dari Jakarta atau investasi private sector ke Banyuasin. Itu yang benar-benar saya niatkan dan benar-benar saya janjikan, saya berupaya. Nah, tadi untuk membawa mereka yang berinvestasi ini, uang Jakarta ataupun uang IKN nanti ke Banyuasin. Karena Banyuasin nggak akan bisa dibangun kalau APBD. Dan itu memang kemampuan di situ, Alfi. Terbatas. Saya punya kemampuan akses Alfi itu. secara pribadi, ya. Saya memang ada di situ. Karena saya kan hidupnya di Jakarta. 2 kementerian lah paling tidak pernah tak arungi. Teman-teman adalah insya Allah. Banyak kenal berarti para investor atau calon-calon investor bisa kita bawa ke Banyuasin. Paling tidak pergaulanku memang ada di situ. Jadi sedikit banyak tahulah jalan di Jakarta. Tahulah di mana tempat duit, tahu oh ini tempat duit, oh berarti ini tempat makan. Berarti orangnya pede akan membangun Banyuasin lebih baik lagi. Iya. PD. Betul. Pertanyaan itu diberikan kepada saya bahkan dari istriku sendiri. Kenapa mau ke balik ke kampung? Ya balik kampung kan, tapi bilang iya tapi mau ngapain? Karena tadi kami biasa dan memang sampai hari ini. Kalau hanya sekedar balik banyak nak balik. Tapi kalau banyak Alfi punya janji untuk bisa membangun Banyuasin lebih baik lagi, tentu banyak orang yang akan pilih Banyuasin. Pilih Alfi N. Mukhtar nanti. Iya. Jadi sebagai orang yang dilahirkan dari darah yang ada di sekitar Banyuasin, karena Banyuasin dulu adalah Muba kan Bang. Jadi bagi kami yang sudah berkeliling, cukup banyak lah yang kami kelilingi, membangun daerah ini it's a must. Saya kesini bukan dalam rangka tebuang, kan ada 2 ini, yang balik ke dusun ini, tebuang di Jakarta atau tebuang tidak sanggup bertarung di situ, atau memang akhirnya balik ke dusun, kira-kira itu, atau memang berpikir sesuatu yang positif untuk membawa yang ada di Jakarta kembali ke kampung kita ini. Nah, janjiku itu memang saya berniat untuk melakukan itu. Berat bangun Banyuasin, Bang. Luas sekali. Penduduknya banyak sekali. Infrastrukturnya PR, sehingga kalau pakai duit di situ nggak bisa, ya kita harus bawa duit Jakarta. Nah, itulah investasi ini ujungnya baru tadi, mulai dari pelayanan, aset-aset kita yang paling mendasar harus kita perbaiki. Oke, siap. Bung Alfi, terima kasih. Cerdas, orang muda. Dan Indonesia, Banyuasin membutuhkan Bung Alfi untuk bisa membangun bersama masyarakat Banyuasin. Terima kasih. Dan kita doakan Bung Alfi akan benar-benar menjadi wakil bupati di Banyuasin. Terima kasih Bang. Terima kasih waktunya. Amin. Bismillah Bung Alfi. Salam untuk Bapak Slamet Sumo Sentono. Mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Makasih. Terima kasih sahabat Detik Sumsel. Demikian obrolan kita dengan Bung Alfi N. Mukhtar, calon wakil bupati di Banyuasin. Terima kasih sekali lagi. Alfi Rustam, Bang. Rustam. Terima kasih Bung Alfi, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.